Pong Steve, TVRI Gorontalo. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut informasi ini kami akan menghubungi Bapak Hasan Bisri, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 21 Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Pak Hasan, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan operasi yang dilakukan, apa saja yang menjadi fokus pada penertiban kali ini Pak Hasan? Ya, selamat sore para pemirsa TVRI. Terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pembinaan dan penertiban angkutan umum orang, angkutan sewa khusus, angkutan barang, dan angkutan barang khusus yang berkontainer. Jadi itu yang fokus dilaksanakan pada pagi sampai dengan siang hari tadi. Apa yang melatar belakangi sehingga kegiatan ini harus dilakukan saat ini, begitu Pak Hasan? Ya, memang kegiatan ini dilakukan tidak serta-merta. Jadi kegiatan ini sudah melalui proses sosialisasi beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Jadi pada kesempatan ini sudah waktunya kita lakukan operasi atau penegakan terhadap banyaknya angkutan umum dan angkutan barang yang tidak memiliki perizinan maupun kelaikan jalan, sehingga perlu kita lakukan kegiatan untuk operasi penegakan hukumnya. Baik, Pak Hasan, bicara tentang penegakan hukum untuk angkutan umum dan angkutan barang. Di Gorontalo sendiri bagaimana hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan? Ya, untuk hasil pemeriksaan untuk sementara ini, banyak angkutan umum yang belum melengkapi perizinan, kemudian belum juga melengkapi kir kendaraan, di mana saat ini itu sudah mengalami perubahan untuk buku uji. Buku uji yang digunakan saat ini masih menggunakan buku manual biasa, namun pada seharusnya sejak tahun 2021 itu sudah tidak menggunakan buku uji, tapi sudah menggunakan e-blue, elektronik buku uji. Ya, jadi dia sudah menggunakan kertas, di mana di kertasnya itu bisa terdapat barcode yang bisa dilakukan scan untuk mengetahui hasil uji secara keseluruhan. Seperti itu, Pak. Pak Hasan, tadi disampaikan bahwa sosialisasi sudah dilakukan. Ya. Seperti apa treatment yang dilakukan pada dalam sosialisasi ini, sehingga kalau kita lihat ternyata masih banyak juga mungkin para pengusaha ataupun pemilik angkutan ini yang tidak mengerti dengan teknis seperti ini, Pak Hasan. Ya, sosialisasi ini kita sudah lakukan beberapa kali. Sistem sosialisasi ini ada dua model. Yang pertama adalah sosialisasi dengan cara memberikan penyampaian kepada para pengemudi dengan mengundang mereka dan melalui media. Kemudian yang kedua, sosialisasi juga dilakukan pada saat penertiban di jalan. Itu tidak semuanya langsung diadakan penindakan atau penertiban dengan memberikan tilang, tapi dilakukan dengan cara preventif, yaitu menegur, memberikan penyampaian kepada para pengemudi untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kali ini dilakukan sudah melalui tahapan yang pertama dan kedua, sehingga kita lakukan penegakan hukum dengan memberikan bukti tilang bagi kendaraan yang melanggar. Baik, Pak Hasan, dalam kegiatan tadi artinya penegakan hukum, tapi ada yang
hanya diberi teguran dan ada juga yang diberikan tilang. Sejauh mana Pak yang membatasi pemberian tindakan ini? Ya, apabila yang membatasi kegiatan ini di mana apabila kendaraan tersebut sudah diberikan peringatan, biasanya itu ada dalam bentuk surat peringatan kepada mereka untuk mengurus perizinan dan buku ujinya. Jadi sudah melalui peringatan. Apabila nanti ditemukan kembali dan dibuktikan bahwa mereka juga sudah pernah dilakukan peringatan, maka mau tidak mau harus dilakukan penindakan berupa tilang. Di petugas itu sudah memiliki data yang lengkap terkait dengan kendaraan-kendaraan yang melewati suatu jalur tertentu yang sudah diklasifikasikan. Demikian. Baik Pak Hasan, kira-kira berapa lama waktu yang akan ditempuh untuk pemberlakuan ataupun proses kegiatan penertiban penegakan hukum ini untuk angkutan barang dan khusus ini Pak? Ya, kegiatan untuk penertiban ini dilakukan mulai dari tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022. Lokasinya itu memang tidak semua ada di Kota Gorontalo. Ini dilakukan per masing-masing kegiatan. Jadi hari ini itu Kota Gorontalo, Kabupaten Bonobolango. Kemudian besok kita rencanakan di Kabupaten Bualimo. Kemudian tanggal 18 kita rencanakan di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 22 Februari itu kita rencanakan di Kabupaten Gorontalo. Dan yang terakhir nanti tanggal 24 Februari itu kita akan laksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara. Baik, artinya ini akan dilakukan secara menyeluruh di wilayah Provinsi Gorontalo ya Pak Hasan? Ya, betul. Memang target kita adalah seluruh Provinsi Gorontalo supaya masyarakat sadar dan memahami akan aturan-aturan berkendara khususnya angkutan umum, angkutan sewa khusus, dan angkutan barang. Baik, Pak Hasan, selain terkait izin dan petunjuk teknis lainnya, tapi yang kita lihat memang salah satu yang dapat menjadi pemicu kecelakaan ataupun hal yang tidak diinginkan di jalan adalah overload. Bagaimana Pak Hasan melihatnya melalui penertiban hasil di lapangan? Apakah sempat mendapati Pak Hasan? Ya, jadi untuk pelanggaran overload atau yang sekarang paling tren dikenal namanya odol, overloading dan overdimensi. Untuk mengetahui keberadaan kendaraan tersebut overloading atau overdimensi, maka pelaksanaannya itu dilakukan di jembatan timbang atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. Di Provinsi Gorontalo ini ada 2 lokasi, yaitu di UPPKB Molotabu dan satu lagi di UPPKB Marisa. Di kedua jembatan timbang atau UPPKB ini memiliki peralatan alat timbang untuk mengukur kelebihan muatan dari kendaraan tersebut. Baik, Pak Hasan, tentunya ini kan kalau kita lihat ada pemberian sanksi bagi pengendara, pengemudi ataupun pemilik angkutan barang dan sewa khusus ini. Sanksinya hanya berupa tilang, begitu Pak Hasan? Ya, untuk sanksi dari kendaraan angkutan orang, angkutan sewa, itu sanksinya adalah tilang. Untuk angkutan kendaraan angkutan barang, bagi kendaraan yang overdimensi, maka diberikan surat pernyataan untuk melakukan normalisasi. Untuk kendaraan yang overloading atau melebihi daya angkut, akan dilakukan transfer muatan.
supaya kendaraan tersebut mengangkut sesuai dengan beban muatan yang ada pada kendaraan tersebut. Sanksi diberikan kepada pengemudi, pemilik kendaraan, atau? Ya, sanksi itu diberikan kepada pemilik kendaraan dan pengemudi. Baik, Pak Hasan. Dan kalau kita lihat, apakah kendaraan yang berplat nomor Provinsi Gorontalo saja, ataupun semua kendaraan yang melintas di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya dalam PPTD wilayah 21 ini, Pak Hasan? Ya, jadi untuk kendaraan yang menjadi target adalah seluruh kendaraan yang melewati dan melintasi jalan nasional, khususnya kendaraan angkutan barang dan angkutan orang. Kita tahu bahwa Gorontalo merupakan daerah lintasan antara Sulawesi Utara menuju ke Sulawesi Tengah. Begitu juga dari Sulawesi Tengah menuju ke Sulawesi Utara. Kegiatan ini sangat berpotensial untuk merusak jalan-jalan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo apabila ditemukan kendaraan yang overloading. Oleh karena itu, BPTD melalui merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat peduli untuk melakukan hal ini terhadap para pemilik kendaraan dan sopir yang melakukan aktivitas melebihi daya muat yang diberikan oleh kendaraan tersebut. Baik, Pak Hasan, artinya memang intensitas mobilisasi ini sangat tinggi begitu Pak ya di wilayah Provinsi Gorontalo. Betul, betul. Terima kasih Pak Hasan Bisri, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 21 Provinsi Gorontalo untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali Pak Hasan.